Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian, termasuk dalam urusan cinta dan harta. Cerita kali ini tentang wanita yang jatuh cinta pada duda kaya raya. Tapi 2 hari setelah akad, cek 3 miliar yang dijanjikan ternyata cuma kertas bohong. Semua tagihan, pesta belum dibayar, dan suaminya raib entah kemana. Apa cinta masih bisa menutup mata begitu dalamnya? Langsung kita ke ceritanya. Hujan sore itu turun pelan-pelan, seperti meneteskan kenangan di jendela kaca butik Laras Wedding. Di antara gaun pengantin yang tergantung rapi, Laras duduk menatap layar komputer, merapikan desain kebaya pesanan klien. Di usia 28 tahun, hidupnya sederhana tapi penuh kerja keras. Ia bukan gadis glamor, tapi dikenal jujur, ramah, dan punya mata indah yang selalu berbinar kalau bicara soal cinta yang tulus. Namun sore itu, takdir mengetuk pintu butiknya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Pintu terbuka, seorang pria berjas abu-abu masuk membawa aroma parfum mahal dan senyum menawan. "Permisi, saya mau pesan gaun pengantin," katanya pelan. Suaranya dalam, menenangkan. Laras menatapnya sejenak. Sedikit kaget, jarang sekali laki-laki datang sendiri untuk urusan gaun. "Oh, untuk calon istri ya Pak?" tanyanya sambil tersenyum profesional. Pria itu tertawa kecil. "Belum ada calon, tapi mungkin kamu bisa bantu saya menemukannya." Laras tersipu. Ia tak menyangka percakapan itu menjadi awal dari sesuatu yang begitu besar. Nama pria itu Rian Aditya, 40 tahun, duda kaya raya, pemilik beberapa usaha properti dan hotel di kota besar. Dari ceritanya, istrinya meninggal 2 tahun lalu karena kanker. Sejak itu ia mengaku kesepian dan ingin membangun rumah tangga baru yang hangat, bukan sekedar megah. Hari-hari berikutnya, Rian sering datang, bukan hanya untuk fitting jas, tapi juga untuk sekedar mengobrol. Ia memuji Laras kerja keras, menawari makan malam, bahkan membantu membayar tunggakan sewa butik tanpa diminta. "Anggap saja ini tanda aku menghargai kerja keras kamu," katanya menyerahkan amplop. Laras menolak, tapi pria itu tersenyum. "Kamu terlalu terbiasa menolak bantuan, padahal kamu layak bahagia." Kalimat itu menembus pertahanan Laras, yang ia biasanya berhenti, mulai membuka hatinya. Hubungan mereka tumbuh dengan cepat dalam 2 bulan. Rian melamar Laras dengan secara resmi di hadapan keluarganya. Ibunya menangis haru, sementara kakaknya berbisik, "Kamu yakin, Ras? Dia terlalu sempurna." Laras hanya tersenyum. "Aku capek dicurigai Kak, mungkin kali ini Allah kirim orang baik." Lamaran itu berlangsung mewah di restoran milik Rian sendiri. Ia menulis sendiri maharnya, bukan emas, bukan mobil, tapi selembar cek bernilai 3 miliar rupiah. "Sebagai bukti cintaku," katanya sambil menatap Laras dalam-dalam, "aku ingin kamu merasa aman seumur hidup." Ketika ruangan hening, lalu tepuk tangan bergema. Semua orang iri, semua percaya, termasuk Laras. Persiapan pernikahan berlangsung cepat. Hotel bintang 5 disewa, desainer terkenal didatangkan, dekorasi serba putih dengan sentuhan mawar ungu, warna favorit Laras. Ia merasa seperti hidup di dunia dongeng. Setiap hari ada aja kejutannya, gaun dari Paris, kalung mutiara, mobil pengantin. Namun di sela kebahagiaan itu, ada satu hal yang tak pernah ia perhatikan. Semua transaksi dilakukan atas nama Laras sendiri dengan alasan agar lebih mudah diurus. "Sayang, kamu percaya aku kan?" tanya Rian suatu malam. "Tentu, aku bahkan gak tahu lagi harus bagaimana berterima kasih," jawab Laras lembut. "Cukup percaya sama aku, itu aja," balas Rian sambil mencium keningnya. Hari pernikahan pun tiba. Di pelaminan megah dengan ribuan lampu kristal, Laras tampak seperti ratu. Rian berdiri di sampingnya, mengenakan jas putih gading, senyum penuh kebanggaan. Para tamu berbisik kagum. "Laras beruntung banget ya." Saat akad berlangsung, suara Rian mantap mengucap ijab kabul. Tepuk tangan, tangis haru, dan musik romantis mengiringi setiap langkah mereka. Ketika penghulu menyerahkan mahar, Rian memberikan cek, selembar kertas berlogo bank besar, angka 3 miliar tertulis tegas di atasnya. Laras menatap cek itu dengan tangan gemetar. Ia tidak pernah merasa sekaya itu dan tak pernah merasa dicintai sedalam itu. Namun di sudut ruangan, ada satu tamu yang menatap mereka dengan wajah muram. Seorang wanita parubaya berpakaian hitam yang segera pergi sebelum pesta berakhir. Laras sempat melihatnya sekilas, tapi tak menganggapnya penting. Ia gak tahu, tetapan wanita itu menyimpan rahasia besar, rahasia yang akan membalik seluruh hidupnya dalam 2 hari kemudian.
2 hari setelah pesta pernikahan megah itu, suasana rumah kontrakan Laras terasa janggal. Rian yang biasanya cerewet dan penuh perhatian tiba-tiba berubah dingin. Ia bilang harus keluar kota sebentar untuk urusan bisnis mendadak. Cuma 2 hari sayang, aku janji langsung pulang, katanya sambil mencium kening Laras. Kalau mau, kamu bisa cairkan dulu cek mahar itu buat bayar semua yang masih kurang. Laras mengangguk, masih dibuai rasa bahagia. Ia tak menaruh curiga sedikit pun. Cinta telah membuatnya buta, dan buta itu kini siap menuntunnya ke jurang. Pria itu mengenakan kerudung pastel. Pagi itu, ia mengenakan kerudung pastel, pergi ke bank sambil membawa cek yang ia simpan di dompet bunga-bunga. Petugas bank menyambut dengan ramah. "Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu, Bu? Saya mau mencairkan cek ini," jawabnya dengan senyum malu-malu. Petugas itu memeriksa komputer, lalu wajahnya berubah serius. "Maaf Bu, tapi saldo rekening ini kosong." Laras tertawa kecil, mengira itu lelucon. "Maksudnya gimana Pak? Ini kan atas nama suami saya, Rian Aditya." Petugas kembali menatap layar. "Rekening ini sudah tidak aktif sejak 3 bulan lalu, bahkan terdaftar atas nama yang berbeda." Senyum Laras menghilang. Dunia seolah berhenti berputar. "Nggak aktif." Suaranya gemetar. "Tapi ini baru diberikan 2 hari yang lalu." Petugas hanya bisa menggeleng. "Kami sarankan Ibu menghubungi pihak penerbit atau pemilik rekening langsung." Laras keluar dari bank dengan langkah goyah, matanya panas, dadanya sesak. Ia mencoba menelpon Rian, tidak aktif. Ia mengirim pesan, "Mas, aku baru dari bank, katanya ceknya kosong. Ini salah Pak, ini salah paham kan?" Tanda centang 1 tak pernah berubah jadi 2. Siang menjelang sore, ia mencoba menelpon asistennya, Bimo. Nomornya sudah tidak terdaftar. Ia pergi ke hotel tempat pesta pernikahan digelar, ingin memastikan pembayaran dekorasi dan catering. Namun, di meja resepsionis, petugas berkata lirih, "Mohon maaf Bu Laras, seluruh pembayaran atas nama Ibu belum dilunasi. Kami sudah mencoba menghubungi suami Ibu, tapi tak ada tanggapan." Kepala Laras berdenyut. "Ada atas nama saya, tapi semua kontrak ditandatangani Rian." Tugas itu menyerahkan map, di dalamnya semua berkas legalitas pesta pernikahan dengan tanda tangan yang mirip miliknya. Laras menatap tanda tangan itu. Ya, itu seperti tanda tangan dirinya. Tapi ia yakin tidak pernah menandatangani dokumen apapun. Tubuhnya gemetar, kakinya nyaris tak mampu berdiri. Ia baru sadar semua transaksi, semua pemesanan, bahkan rekening pembayaran, semuanya atas nama dia. Sementara Rian menghilang. Malam itu, Laras pulang dengan wajah pucat. Di rumah, gaun pengantin masih tergantung di lemari, berkilau di bawah lampu kamar. Tapi kini kilaunya seperti ejekan. Ia duduk di lantai, memegang cek kosong, air matanya jatuh di atas angka 3 miliar yang kini terasa seperti angka neraka. Telepon berdering, bukan dari Rian, tapi dari vendor-vendor pesta yang menagih pembayaran. "Bu Laras, tolong segera lunasi, kami bisa laporkan ke polisi." Suara mereka berganti-ganti. Laras hanya meminta waktu. Suaranya bergetar, "Saya akan selesaikan, saya cuma butuh waktu." 2 hari berubah jadi 2 minggu. Rian gak muncul-muncul, tak ada kabar, tak ada jejak. Semua akun media sosialnya lenyap, kantor dan rumahnya gak bisa dilacak. Sampai suatu malam, Laras mendapati selembar surat terselip di bawah pintu. Surat tanpa nama pengirim, di dalamnya hanya 1 kalimat. "Kamu bukan korban pertama, tapi bisa jadi yang terakhir kalau kamu berani mencari kebenaran." Laras menatap kalimat itu lama, tangannya menggenggam surat itu erat-erat. Di antara air mata, lahir tekad baru, bukan lagi untuk menangisi cinta palsu, tapi untuk menyingkap kebenaran dari pria yang telah menipu bukan hanya hatinya, tapi juga hidupnya. Apakah kamu ingin... Sudah sebulan sejak hari itu, Laras hampir tak mengenali dirinya. Dulu ia lembut, suka tertawa, penuh semangat. Kini wajahnya pucat, matanya sembab, rambutnya berantakan. Setiap malam ia menatap lembar cek kosong itu yang kini di sudut di meja. Satu-satunya kenangan dari pernikahan 2 hari yang mengubah seluruh hidupnya. Namun, saat surat misterius yang ia terima malam itu terus menghantui pikirannya. Kamu bukan korban pertama." Kalimat itu membuatnya nggak bisa tidur. Siapa yang menulisnya? Apakah ada wanita lain seperti dirinya? Dengan sisa keberanian yang tersisa, Laras mencoba mencari jejak Rian. Ia menelusuri media sosial,
nama perusahaan dan alamat rumah mewah yang dulu disebut Rian sebagai rumah masa depan mereka. Tapi ketika ia tiba di lokasi, hanya ada rumah kosong yang dijaga seorang satpam tua. "Permisi Pak, ini rumah Pak Rian Aditya kan?" Satpam itu menatapnya lama, seolah mengenali sesuatu di wajah Laras. "Bu, rumah ini udah disita 3 bulan yang lalu. Pemiliknya kabur, banyak yang nyari dia, polisi juga." Dunia Laras seolah kembali runtuh. "Polisi?" Suaranya hampir tak terdengar. "Katanya banyak wanita ditipunya, ngaku duda kaya, padahal cuma numpang nama perusahaan orang lain. Kalau ibu mau tahu lebih, coba cari nama aslinya. Bukan Rian Aditya, tapi Rian Ardi Prakoso." Nama itu berputar di kepalanya. Ia mencatat cepat di ponsel. Malam itu, Laras mencari semua data tentang nama itu dan menemukan forum online yang membuat dadanya sesak. Di sana, puluhan wanita menceritakan kisah yang sama. Dijanjikan cinta dan harta, diberi cek kosong, lalu ditinggalkan dengan utang malu. Salah satu postingan menampilkan foto Rian, tapi dengan nama berbeda di setiap kota. Ada yang mengenalnya sebagai Rian Adit, Ardi Purnama, bahkan Reja Prakoso. Semua wajah itu sama, semua kisah itu sama. Laras menatap layar dengan air mata. Jadi, aku cuma satu dari sekian banyak yang dibodohinya. Namun, di tengah forum itu, ada nama menarik perhatiannya. Dwi Anindya, wanita 45 tahun yang mengaku pernah menjadi istri pertama Rian. Ia menulis bahwa Rian memulai hidupnya dengan menipu warisan keluarga sendiri, lalu kabur membawa uang dan perhiasan ibunya yang kini belum kembali. Laras memberanikan diri mengirimkan pesan pribadi. Tak lama kemudian balasan masuk. "Kalau kamu benar korban juga, temui aku ya di taman kota pukul 10 pagi. Tapi hati-hati, dia nggak bekerja sendirian." Pagi itu, Laras datang ke taman dengan jantung berdegup. Seorang wanita berkerudung hitam duduk di bangku taman sambil memegang map coklat. Wajahnya tenang tapi matanya tajam. Dialah Dewi. "Jadi kamu Laras," katanya tanpa basa-basi. "Aku udah dengar tentang pernikahanmu. Rian itu suamiku dulu. Aku yang bantu polisi melacaknya, tapi dia selalu lolos." Laras terdiam. Kenapa dia bisa melakukan ini? Karena dia butuh pengakuan. Dulu tuh dia miskin, dihina keluarga, lalu memutuskan menipu wanita demi membuktikan bahwa dia bisa mengendalikan cinta dan uang sekaligus. Dewi membuka map dan menunjukkan foto-foto. Ada beberapa wanita, wajah mereka penuh kesedihan. Di antara foto itu, Laras melihat satu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Wanita paruh baya berpakaian hitam, orang yang ia lihat di pesta pernikahan. "Dia ibunya Rian," kata Dewi pelan, "datang diam-diam di pesta pernikahanmu untuk memperingatkanmu. Tapi kamu terlalu bahagia waktu itu." Laras menggigit bibirnya menahan nangis. "Sekarang dia di mana?" Dewi menatap jauh. "Katanya kabur ke luar negeri, tapi aku yakin dia sih masih di Indonesia. Kami dapat laporan, katanya sih dia lagi nyamar, pakai identitas baru." Laras mengepalkan tangan. "Kalau begitu, aku harus menemukan dia. Aku gak mau jadi korban yang diam." Dewi mengangguk. "Kamu harus siap. Kalau kamu siap, aku mau bantu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, Rian bukan cuma penipu cinta, dia punya jaringan. Banyak uang hasil tipuannya disimpan di rekening atas nama orang lain. Hati-hati, dia bisa balik kapan aja." Mata Laras menatap kosong ke langit senja yang mulai memerah. Di hatinya, cinta yang dulu manis kini berubah jadi bara dan keadilan. 6 bulan berlalu, 6 bulan berlalu sejak Laras terakhir melihat wajah Rian. Dan 6 bulan lalu hidupnya berubah drastis, bukan karena uang, tapi karena luka yang memaksanya tumbuh. Dengan sisa keberanian dan tabungannya nyaris habis, ia membuka butik kecil di pinggir kota. Ia menamainya Kosong Tapi Ikhlas. Nama yang awalnya dikira orang hanya lelucon, tapi baginya punya makna mendalam, bahwa cinta yang kosong bisa jadi pelajaran dan keikhlasan adalah mahar termahal. Bukti itu ia bangun bersama wanita lain, para korban Rian dari kota beberapa yang ia temui lewat forum. Mereka punya kisah sama, janji manis, cinta palsu, cek kosong, tapi kini mereka bangkit bersama. Suatu sore saat hujan turun lembut, seperti hari pertama ia bertemu Rian, pintu butik berdering. Seorang pria masuk, tinggi, rapi,
berwajah tenang. Ia tersenyum sopan sambil membawa map hitam. "Selamat sore, saya ingin pesan gaun pengantin untuk adik saya," katanya ramah. Laras menatapnya, lalu tubuhnya menegang. Wajah itu, senyum itu sama seperti Rian. Darahnya serasa berhenti mengalir, tapi pria itu tampak kebingungan melihat reaksi Laras. "Maaf bu, apa saya mirip seseorang?" Tanyanya dengan nada sopan. Laras menatap lebih dalam. Iya, dia lebih muda, sorot matanya jujur. Tidak seperti Rian yang dulu penuh tipu daya, tapi kemiripannya luar biasa, nyaris identik. "Nama Anda siapa?" tanya Laras hati-hati. "Rian juga," jawabnya sambil tersenyum. "Rian Pratama." "Kakak saya mungkin Anda kenal, almarhum Rian Aditya." Laras terpaku. "Almarhum? Kakak Anda wafat?" Suaranya bergetar. Pria itu menunduk. "Iya, 3 bulan lalu ditemukan meninggal di penginapan kecil di Jogja. Polisi bilang karena serangan jantung, tapi sebelum meninggal, dia meninggalkan satu surat untuk seseorang bernama Laras." Ia membuka map dan menyerahkan amplop putih dengan tulisan tangan yang dikenalnya, tulisan Rian. "Laras, aku tahu aku bukan suami yang kau harapkan. Aku menipumu, sama seperti aku menipu diriku sendiri. Aku ingin jadi orang baik, tapi kebohongan terlalu nyaman hingga aku gak tahu jalan pulang. Waktu aku melihatmu menangis malam setelah akad, aku sadar. Pertama kalinya aku menyesal bukan karena tertangkap, tapi karena membuat seorang yang tulus percaya padaku. Aku tinggalkan semua yang tersisa untukmu, bukan untuk menembus dosa, tapi supaya kamu tahu cinta yang kuberi tidak sia-sia. Rian." Laras menggigit bibir, air matanya jatuh membasahi surat itu. Rian Pratama, adik almarhum, lalu mengeluarkan satu lembar surat resmi dari bank dan menyerahkan. "Ini hasil lelang aset terakhir kakek saya. Nilainya pas 3 miliar. Ia berpesan agar diberikan kepada Anda." Laras menatap angka itu lama-lama. Ironis, dulu ia menerima cek kosong bernilai 3 miliar dan kini setelah semua hancur, jumlah yang sama datang kembali, bukan dari kebohongan tapi dari penyesalan. Namun kali ini Laras tersenyum. "Terima kasih, tapi uang ini bukan yang aku butuhkan. Aku cuma ingin tahu dia pernah benar-benar menyesal." Rian Pratama menatapnya lembut. "Percayalah, dia menyesal, bahkan sampai akhir hidupnya. Nama kamu yang terakhir ia sebut, Hening." Suara hujan yang jatuh pelan di luar jendela. Ia menggenggam surat itu lalu menatap Rian muda. "Kalau adikmu mau pesan gaun pengantin, aku akan buatkan terbaik. Tapi kali ini tanpa cek, hanya dengan kejujuran." Rian tersenyum lalu mengangguk. Itu permintaan yang indah. Saat pria itu pergi, Laras menatap papan butiknya, tulisan kosong tapi ikhlas tampak berkilau diterpa cahaya sore. Ia tersenyum sambil berbisik, "Kadang Tuhan menulis cek yang nilainya bukan di angka, tapi di hati yang akhirnya bisa memaafkan." Dan untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, Laras benar-benar merasa merdeka, bukan karena uang yang kembali, tapi karena hatinya kini penuh, bukan oleh cinta tapi oleh ketenangan. Tamat.